Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang kompetisi balap sepeda. Cerita ini bermula pada tahun 1910, ada sebuah kompetisi yang diadakan oleh pemerintah kolonial Jepang di Korea Selatan. Pesertanya berasal dari Jepang dan Korea. Namun, orang Korea tidak pernah menang sekalipun dalam kompetisi ini. Bahkan di tengah lintasan pun mereka dihina dan dijatuhkan, sehingga orang Jepang yang memenangkan kompetisi ini. Walaupun cuman balapan sepeda, tapi kompetisi ini punya gengsi yang tinggi, bahkan bagi orang Korea yang sedang dijajah orang Jepang. Menang dalam kompetisi sepeda adalah sebuah bentuk perjuangan. Kekalahan itu membuat orang Korea sedih, termasuk King Gojong, raja di Korea saat itu, dan seorang aktivis kemerdekaan pertama, Hyung Shin. Karena Korea selalu kalah melawan orang Jepang, orang Korea pun sampai menyanyikan lagu Jepang dengan menyanjung Morishita, atlet yang menang 6 kali berturut-turut. Kompetisi balap sepeda ini pun menyita para pejuang kemerdekaan, karena ini lebih dari kompetisi balap sepeda. Bahkan ada gagasan untuk memanggil relawan nasional untuk menekan pertandingan sepeda ini, karena orang-orang Korea mulai terobsesi pada kompetisinya. Mereka ingin langsung berperang melawan Jepang, namun tiba-tiba seorang bernama Jae-ho mengatakan kalau mereka langsung turu melawan Jepang, mestinya mereka akan kalah. Satu-satunya jalan untuk mengalahkan Jepang dengan kompetisi sepeda ini. Tentu saja orang-orang tidak setuju dengan idenya Jae-ho. Apalagi mereka nggak punya atlet yang bisa mengalahkan Jepang. Orang-orang pun keluar dan meninggalkan Jae-ho. Setelahnya, Jae-ho memberikan pesan pada Hyung Shin bahwa dia ingin merubah dunia lebih dari sekedar membunuh. Sementara itu, di sebuah desa ada seorang pria yang bernama Bokdong. Sehari-hari dia berprofesi sebagai penjual air. Saat itu airnya nggak laku, karena orang-orang membeli dari pedagang lain. Ternyata, pedagang lain menjual dengan sepeda, pantas aja Bokdong kalah cepat, karena dia harus berjalan jauh dari sumber air. Saat itu, sepeda dianggap sebagai transportasi baru yang nggak semua orang berani mengendarainya. Bokdong pun pengen banget membeli sepeda yang dijual, keberaniannya mencoba sepeda pun membuat orang-orang takjub. Setelahnya dia mencoba sepeda itu. Walau dia mengalami kecelakaan, Bokdong sangat senang dengan pengalaman pertama dia mencoba sepeda. Bokdong tinggal bersama ayahnya yang bernama Sun Yang dan adiknya yang bernama Guidong dan Bong Sun. Saat ini, Guidong akan dikirim ke Cina untuk belajar menjadi hakim dan jaksa. Sun memberikan uang hasil dari menggadai tanahnya. Saat sedang beristirahat, Guidong melihat Bokdong yang sedang berkhayal menaiki sepeda. Jadi, Guidong pun bercerita kalau di Cina, dia sering menaikinya. Bahkan ada pertandingan sepeda yang membuat orang sibuk menontonnya. Bokdong menceritakan keinginannya untuk punya sepeda. Jika dia punya sepeda, maka dia bisa dengan cepat mengangkut air dan meningkatkan penghasilan. Keesokan harinya, setelah selesai mengangkut air, Guidong dan Bong Sun pun memberikan kejutan pada Bokdong. Mereka membelikan Bokdong sepeda untuk memudahkan Bokdong dalam bekerja. Tentu aja Bokdong senang banget dapat kejutan tersebut, karena dia sudah punya sepeda. Dia pun bisa bersaing dengan pedagang lain untuk menjual air kepada warga. Ketika melewati tanjakan, Bokdong dengan kekuatan dan semangatnya berhasil mengalahkan saingannya. Dengan uang yang dia dapat, dia pun pergi ke toko sepatu untuk membelikan sepatu Guidong. Namun ketika dia keluar dari toko, sepedanya hilang dicuri orang. Sementara itu, Jae-ho dan adiknya Kyungja menempelkan poster untuk mencari orang yang bisa dia jadikan atlet sepeda. Kyungja pun tidak yakin kalau ada orang yang mau mendaftar. Namun Jae-ho optimis dengan rencananya itu. Malamnya saat sampai di rumah, Bokdong langsung dihajar oleh ayahnya. Ternyata, sepeda itu dibeli menggunakan uang sekolah Guidong. Sun mengira kalau Bokdong memaksa adiknya untuk membelikan sepeda. Padahal, Guidong beralasan karena pendaftarannya masih lama, dan Bokdong bisa mengembalikan uangnya nanti. Namun, kini sepeda itu sudah hilang, Bokdong dipukul habis-habisan oleh sang ayah. Karena merasa bersalah, malam itu Bokdong pergi dari rumah untuk mencari uang di luar kota. Saat pagi tiba, Guidong juga berniat untuk pergi. Diam-diam dia ingin pergi bekerja di proyek pembangunan rel kereta api di luar kota. Guidong akan bekerja selama 6 bulan di sana untuk mengganti uang pendaftaran sekolah yang mereka pakai. Sementara itu, Bokdong merantau ke ibu kota. Sesampainya di sana, dia pun mendengarkan seorang pria bernama Hongdae.
yang sedang menawarkan pekerjaan sebagai kurir dengan gaji 2 won sehari. Bokdong pun dengan semangat mendaftarkan diri karena dia bisa mengendarai sepeda. Namun, dia meminta uang jaminan. Dengan bodohnya, Bokdong memberikan uang yang dia punya dan dia diminta untuk pergi ke sebuah alamat. Sesampainya di alamat itu, ternyata Bokdong ditipu. Bukannya alamat pabrik, malah dia diberi alamat lokalisasi. Setelah kejadian itu, Bokdong pun mencari pekerjaan lain. Namun, sayangnya dia tidak mendapatkannya. Karena dia tidak dapat pekerjaan, dia pun diajak oleh warga untuk menonton kompetisi balap sepeda di Yongsan. Sebagai rakyat miskin yang tidak bisa membeli tiket, tentu mereka diam-diam masuk dengan cara ilegal. Di saat yang sama, para aktivis menjalankan aksi perlawanan dengan memasang bom di bawah tribun. Arena targetnya adalah Jenderal Jepang Hasekawa. Hyung-shin pun ditugaskan untuk memasang bom di bawah. Sayangnya aksi itu diketahui oleh seorang anak kecil. Awalnya, anak kecil itu lari, namun dia kembali lagi. Hyung-shin ketahuan dan dikejar oleh 2 ekor anjing penjaga. Karena rencana pengeboman batal, akhirnya mereka pun harus berimprovisasi. Tembak-tembakan pun terjadi. Bokdong yang menggagalkan rencananya pun hampir ditembak Hyung-shin. Setelah itu dia kabur, sebelum pintu masuk diblokir. Ketika Bokdong sedang istirahat, dia melihat poster yang mengumumkan pencarian atlet sepeda. Dia pun langsung pergi ke tempat itu. Tempat ini adalah sebuah tempat pelatihan yang dibangun Jae-ho untuk menemukan calon atlet yang bagus. Namun, Jae-ho dan Kyung-ja belum mendapatkan orang yang hebat dalam mengendarai. Singkat cerita, Bokdong pun mendapatkan kesempatannya. Dia diadu dengan peserta lain. Bokdong kaget ketika Hongdae juga ikut dalam seleksi tersebut. Dia pun meminta Hongdae untuk mengembalikan uangnya. Mereka berdua pun lolos seleksi. Setelah itu pun, mereka dipersilahkan untuk tinggal di camp atlet. Selain tempat tinggal, mereka juga diberikan makan di sana. Malam itu, Hyung-shin mengunjungi pamannya. Jae-ho menawarkan Hyung-shin untuk bergabung dengannya mengurusi departemen perdagangan. Namun, Hyung-shin menolak. Jae-ho masih berkeyakinan walau mereka dijajah, dia masih mengandalkan sepeda untuk mengubah negaranya. Jae-ho pun memberikan uang pada Hyung-shin sebagai sumbangannya untuk para aktivis. Hyung-shin menerimanya dan kemudian pamit pulang. Suatu hari di pasar, orang-orang Jepang yang dipimpin oleh Sakamoto pergi untuk membersihkan orang-orang tentara kemerdekaan. Satu persatu dari mereka dibunuh, Hyung-shin pun menjadi salah satu orang yang dicari. Ketika itu, dia bertemu dengan ketua aktivis bernama Domin. Hyung-shin melaporkan rekan-rekan mereka yang sudah dibunuh. Hyung-shin juga memberikan uang titipan Joho pada Domin. Domin mengingatkan Hyung-shin untuk berhati-hati karena Sakamoto udah mulai bergerak. Di tempat lain, Jae-ho melatih atlet-atletnya. Jae-ho menaruh perhatian pada Bokdong karena caranya membawa sepeda. Jae-ho dikabari kalau pergerakan aktivis sudah mulai dibatasi. Bahkan Domin dan Hyung-shin kini dalam pencarian. Di saat yang sama, tentara Jepang pun lewat. Jae-ho pun ditegur karena mengendarai sepeda di jalanan tersebut. Untuk menenangkan tentara Jepang, Jae-ho pun memberikan mereka uang. Kolonel ini pun menghina orang-orang Korea sebagai masyarakat rendahan, berbeda dengan kekaisaran Jepang yang beradab dan tidak malas. Dia juga mengatakan kalau orang Korea yang ingin mengalahkan Jepang dalam perlombaan sepeda adalah hal yang mustahil. Malam itu, Jae-ho memeriksa para atletnya. Apakah mereka sudah tidur atau belum? Setelah Jae-ho pergi, Hongdae membangunkan Bokdong. Mereka berdua pun membawa sepeda mereka masing-masing ke sebuah tempat. Ternyata, Hongdae membawa Bokdong ke tempat perjudian balap liar sepeda. Kemudian, Hongdae menyuruh Bokdong mendaftar supaya mereka mendapatkan uang. Singkat cerita, mereka pun ikut dalam judi ini. Sebagai atlet, mudah bagi Bokdong melesat ke depan. Namun, ketika dia memimpin pertandingan, Jae-ho tiba-tiba muncul, Bokdong pun terjatuh. Karena sudah membuat kesalahan, Bokdong pun diusir oleh Jae-ho. Bokdong pun meminta maaf, karena dia tidak bisa menyerah sekarang, dia pun meminta kesempatan kedua pada Jae-ho. Mengingat Bokdong adalah atlet potensial, Jae-ho pun memberikan kesempatan kedua pada Bokdong. Namun, untuk berlatih Bokdong diberi sepeda yang tidak layak pakai tanpa tempat duduk. Namun, Bokdong memperlihatkan kalau dia memang tidak menyerah dan memiliki tekad yang besar. Bokdong juga diminta untuk menggerakkan sebuah mesin dengan tenaganya seorang diri. Hal ini membuat Kyung-ja jadi iba.
Dia mendatangi Jae-ho untuk menyuruh Bokdong istirahat. Namun siapa sangka, hukuman yang diberikan oleh Jae-ho adalah sebuah latihan khusus untuk Bokdong. Karena dalam olahraga sepeda, selain kaki kekuatan tubuh bagian atas juga akan berpengaruh besar. Singkatnya, pada suatu malam, Jae-ho mengumumkan siapa saja yang dia kirim untuk ikut kompetisi sepeda. Dan yang terpilih adalah Byung-chul. Biasanya Jae-ho cuma mengirimkan satu atlet saja, tapi malam itu dia menyebutkan nama lain, yaitu Bokdong. Ketika di ruangan, Jae-ho memberikan Bokdong seragam bertanding. Dia pun mengharapkan yang terbaik dari Bokdong di kompetisi besok. Bokdong pun sangat berterima kasih pada Jae-ho atas kesempatan ini. Sementara itu, Hyung-shin dan Do-min berpura-pura untuk pergi ke bank. Ternyata ada orang Korea yang menjadi musuh bagi negaranya sendiri. Seorang laki-laki yang bernama Jae-pil sengaja menaruh harga yang tidak masuk akal bagi orang-orang Korea yang ingin menggadaikan tanah untuk anak-anak mereka bersekolah di Beijing. Jung-shin tahu bahwa uang itu milik orang-orang Jepang, sehingga perlahan tanah Korea akan dimiliki Jepang secara perlahan. Ketika orang-orang akan pergi menonton kompetisi sepeda, mereka akan melancarkan serangan. Singkatnya, kompetisi pun dimulai. Saat ini, Morishita, atlet Jepang, sudah mengantongi 11 kemenangan beruntunnya. Jenderal Hasekawa kembali mengejek King Go-jong. Dia mendoakan kalau kali ini atlet dari Korea bisa menang. Perlombaan pun dimulai, pertandingan ini akan dimenangkan pesepeda tercepat. Setelah 50 putaran, Morishita pun memimpin dan diapit oleh Byung-chul dan juga Bokdong. Namun Bokdong mendapatkan pukulan dari Morishita hingga dia hampir terjatuh dan tergeser ke posisi terakhir. Ketika pertandingan sisa 20 putaran lagi, Morishita dibayang-bayangi oleh Byung-chul. Sementara Bokdong masih berusaha memperpendek jarak. Dia tiba-tiba melesat dari belakang. Pertandingan kali ini pun berjalan dengan berbeda. Tiba-tiba Bokdong melesat ke posisi ketiga. Ketika sisa 2 putaran, Bong-chul jatuh karena didorong Morishita. Bel putaran terakhir pun dibunyikan. Di pertandingan kali ini, Bokdong berhasil menghentikan kemenangan berturut-turut Morishita. Sementara di tempat yang lain, Hyung-shin menjalankan rencananya, dia masuk ke bank. Namun sayang, kedatangannya sudah ditunggu oleh Sakamoto. Hyung-shin terpaksa melawan mereka sendirian. Ketika dia terpojok, Do-min pun datang dan menyuruh Hyung-shin untuk mengambil surat tanah yang ada di brankas. Namun dia ditembak, hingga Do-min memutuskan untuk mundur. Sayangnya, Totong Do-min malah tertembak pasukan Jepang. Di sisa-sisa tenaganya, Do-min pun melancarkan serangan terakhirnya, supaya Hyung-shin punya waktu untuk kabur. Berkat kemenangan pertama Korea yang diraih oleh Bokdong, mereka pun kemudian berpesta. Bokdong pun diwawancarai oleh wartawan karena prestasinya. Walaupun sudah menang, Bokdong tetap rendah hati, bahkan dia berterima kasih pada Byung-chul seniornya. Karena jika tanpa Byung-chul mungkin dia nggak akan bisa menang. Kemudian setelah itu, utusan King Go-jong pun datang membawakan hadiah. Karena kemenangan Bokdong berhasil membangkitkan semangat 20 juta warga Korea. Malam itu Bokdong nggak bisa tidur, dia rindu pada ayah dan kedua adiknya di desa, apalagi Bokdong pergi setelah membuat kecewa ayahnya. Jae-ho menyemangati Bokdong, dia mengatakan kalau ayahnya akan bangga ketika dia tahu Bokdong menjadi harapan warga Korea. Mungkin dia akan memaafkan Bokdong? Ketika mendengar ketukan pintu, Bokdong membukakan pintunya. Mereka terkejut melihat keadaan Hyung-shin yang luka parah. Jae-ho pun tidak menyangka kalau Do-min sang ketua aktivis sudah meninggal dunia. Ketika makan siang, Byung-chul mengatakan tentara pembebasan seperti Hyung-shin adalah orang yang patut dihormati karena dia sudah berjuang untuk negara dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena itu, walau nggak bisa bertarung dengan senjata, paling tidak mereka akan berjuang dengan sepeda. Kata-kata itu menjadi dorongan semangat untuk Bokdong. Di pertandingan selanjutnya, niat Bokdong tidak hanya memenangkan pertarungan, tapi ini adalah perjuangan untuk negaranya. Waktu itu Morishita masih dijagokan untuk menang karena dianggap kemenangan Bokdong kemarin adalah keberuntungan. Namun, di pertandingan kali ini dia menang lagi-lagi, dan terus-menerus menjadi pemenang. Walau mereka berusaha curang pada Bokdong, dia tetap bisa mengatasinya dan menjadi juara tak terkalahkan. Sewaktu siang hari, Hyung-shin siuman. Ketika dia keluar, dia mendengarkan anak-anak menyanyikan lagu Bokdong sebagai raja sepeda. Waktu itu, Bokdong mencoba mengintip kamarnya Hyung-shin. Namun dia kaget karena Hyung-shin sudah siuman. Siang itu, Hyung-shin mengajak Bokdong jalan-jalan. Ketika melewati jembatan, Bokdong terlihat malu-malu karena mendengar anak-anak bernyanyi untuknya.
Hyung-shin bercerita bahwa dulu dia nggak percaya dengan Paman Jae-ho yang mengatakan kalau dia akan mengubah dunia dengan caranya sendiri. Namun kini dia percaya. Ketika melihat anak-anak tersebut, Hyung-shin pun meminta Bok-dong untuk berjanji supaya dia menang terus demi anak-anak Korea. Kabar kemenangan Bok-dong pun sampai kepada Gwi-dong yang sedang bekerja di pertambangan rel kereta api. Tidak sengaja dia menemukan surat kabar, dia pun dimarahi orang Jepang karena nggak mau bekerja. Perambangan itu diawasi oleh tentara Jepang yang dipimpin oleh Katsura. Suatu hari saat Katsura bosan, dia pun merencanakan sesuatu. Mereka pun diminta untuk balap sepeda, pemenangnya bisa mendapatkan cuti kerja khusus. Gwi-dong pun ikut dalam pertandingan itu. Ketika pertandingan akan dimulai, Katsura pun keluar dan mulai menembak peserta yang berada di bagian paling belakang. Ternyata, mereka harus menang supaya mereka selamat dari game ini. Gwi-dong pun berusaha untuk maju ke depan. Sayangnya, saat itu Gwi-dong kalah dan berada di posisi kedua. Dia pun ditembak oleh Katsura dan meninggal dunia. Sementara itu, kemenangan beruntun Bok-dong pun menyita perhatian pihak Jepang. Karena mereka nggak bisa lagi mengandalkan Morishita untuk mengalahkan Bok-dong. Mereka pun memiliki rencana untuk memanggil Katsura untuk bertanding di kompetisi berikutnya. Suatu malam, Hyung-shin meninggalkan surat untuk Jae-ho bahwa dia akan melanjutkan rencananya dan menunaikan janjinya pada teman-temannya yang telah gugur. Jae-ho pun langsung mengajak Bok-dong untuk pergi mencari Hyung-shin. Sementara itu, Hyung-shin dia kembali menargetkan Jae-pil, orang Korea yang merupakan sekutu orang Jepang. Namun pengintaiannya pun ketahuan, Jae-pil langsung kabur begitu mengetahui ada Hyung-shin di sana. Kejar-kejaran pun terjadi antara Hyung-shin dengan Jae-pil hingga masuk ke sebuah gudang. Mereka pun berkelahi di sana. Hyung-shin hampir saja terbunuh. Namun, dia berhasil membunuh Jae-pil dengan sebuah sayatan di leher. Sakamoto pun mendapatkan kabar atas serangan itu. Sayangnya, ketika akan kabur Hyung-shin berhasil dikenali. Semua orang Jepang pun mengejarnya, hingga dia mendapat luka tembakan. Ketika itu, Bok-dong berhasil menemukan Hyung-shin dan mencoba membawanya keluar dari sana menggunakan sepeda. Namun, Hyung-shin telah kehilangan banyak darah. Dan pada akhirnya, Hyung-shin terkena tembakan terakhir hingga dirinya tewas. Karena dianggap sebagai bagian dari tentara pembebasan, Bok-dong pun ditangkap. Sakamoto pun melaporkan pada Jenderal Hasekawa bahwa tentara pembebasan telah dibunuh. Selanjutnya, beberapa petinggi Jepang meminta agar Bok-dong dieksekusi. Namun, istrinya Hasekawa nggak setuju karena itu sama saja menuangkan minyak ke dalam api. Istri Hasekawa meminta agar Bok-dong dikalahkan di arena. Sehingga orang Korea bisa melihat sendiri kalau orang mereka sudah dikalahkan. Bok-dong pun disiksa dalam penjara bawah tanah. Namun, karena keputusan Jenderal Hasekawa, dia pun akhirnya dibebaskan. Tapi sebelum itu, dia disiksa habis-habisan hingga babak belur, agar tidak bisa bertanding dengan maksimal. Sementara itu, Katsura pun mulai berlatih untuk mengalahkan Bok-dong. Pertandingan mereka pun dikabarkan bahwa Bok-dong akan melawan Katsura. Jae-ho yang melihat selebaran itu pun lega, Bok-dong masih selamat. Kabar itu juga sampai ke desa, Sun Yang dan Bok-sun pun memutuskan untuk berangkat segera ke ibu kota. Singkat cerita, kompetisi pun digelar. Kali ini, semua orang tertarik menyaksikan, termasuk Sun Yang dan Bok-sun. Sementara itu, di bawah, Bok-dong sedang bersiap-siap dengan kondisinya yang babak belur. Namun, dia bertekad akan memberikan yang terbaik. Dengan pengawalan tentara Jepang, Bok-dong pun memasuki lapangan. Dia disambut dengan meriah oleh seluruh supporter Korea yang hadir. Namun, sambutan Jepang tak kalah meriah saat Katsura memasuki arena pertandingan. Pertandingan pun dimulai saat awal berjalan santai. Namun, setelah melewati 20 putaran, Katsura mulai tancap gas diikuti oleh Bok-dong. Pertandingan pun fokus kepada dua orang ini. Namun, Katsura terlalu cepat untuk Bok-dong, sehingga dia pun ketinggalan beberapa detik di belakang. Sementara itu, Jae-ho yang menemani Bok-dong di pinggir lapangan, kini duduk di tribun mengawasi Sakamoto. Ketika pertandingan menyisakan 8 putaran para peserta, makin memanas dan saling menjatuhkan pun terjadi. Sampailah pada akhir pertandingan, di sana hanya ada Katsura dan Bok-dong yang tersisa di arena. Bok-dong mulai mengayuh sepedanya untuk mengejar Katsura. Pertandingan mereka pun berjalan sengit, perjuangan Bok-dong di putaran akhir ini makin berat. Di samping ban sepedanya yang kempes, luka kaki Bok-dong pun semakin terbuka. Sementara itu, Jae-ho baru menyadari
kalau Sakamoto telah pergi dari tempat duduknya. Bokdong pun kemudian mengingat janjinya pada Hyung-shin yang menginginkan dirinya memenangkan kompetisi untuk anak-anak Korea. Setelah mendapatkan suntikan semangat dari para penonton, Bokdong pun mengeluarkan tenaga terakhirnya untuk mengejar Katsura sebelum finish. Setelah memenangkan pertandingan, Bokdong pun bangkit dan melempar sepedanya pada Jenderal Hasekawa. Perbuatan itu pun langsung mendapat serangan dari tentara Jepang. Namun, itu malah memicu perlawanan orang-orang Korea dari tribun untuk melindungi Bokdong, pahlawan mereka. Sementara itu, ternyata Akamoto sudah siap akan mengeksekusi Bokdong dengan sniper. Tapi Jae-ho datang tepat waktu dan langsung menembak peluru ke kepala Sakamoto sebagai balas dendam atas kematian Hyung-shin. Sambil melindungi Bokdong, orang-orang di lapangan pun menyanyikan lagu perjuangan. Walau harus ditembak oleh orang-orang Jepang, mereka yang ada di tribun pun langsung turun. Inilah awal perlawanan orang-orang Joseon atau Korea Selatan. Siapa sangka kemenangan Bokdong membangkitkan rasa persatuan rakyat Joseon. Sampai akhirnya Jepang pergi dari Korea di tahun 1945. Dan cerita selesai sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya.